Halo semua, perkenalkan saya merupakan seorang mahasiswa semester 5 di Sekolah Tinggi Pastoral Don Bosco Tomohon. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang mobilitas sosial, di mana materi ini merupakan materi dalam mata kuliah sosiologi. Yang pertama kita melihat pengertian mobilitas sosial. Secara umum, mobilitas sosial merupakan perpindahan status sosial individu maupun kelompok yang bergerak dari strata sosial yang satu menuju ke strata sosial yang lain. Menurut Horton and Hunt, mobilitas sosial merupakan gerak perpindahan dari satu kelas sosial atau dari satu strata sosial menuju ke strata sosial yang lain. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, ia mendefinisikan gerak sosial atau social mobility sebagai suatu gerak di dalam struktur sosial atau social structure. Dan menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial didefinisikan sebagai tindakan perpindahan dari satu kelas sosial menuju ke kelas sosial yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial atau social mobility merupakan suatu gerak perpindahan atau pergeseran individu maupun kelompok dari suatu lapisan atau strata sosial yang satu menuju ke lapisan sosial yang lain, baik berupa peningkatan ataupun penurunan status sosial yang dimiliki seperti penghasilan, pekerjaan, ataupun jabatan. Yang kedua, arah gerak sosial atau social mobility. Terbagi atas dua, yaitu gerak sosial vertikal dan juga gerak sosial horizontal. Yang pertama, kita melihat sosial vertikal, merupakan perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial menuju ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat, di mana gerak sosial vertikal ini terbagi atas dua, yaitu gerak sosial meningkat dan juga gerak sosial menurun. Yang pertama, gerak sosial meningkat atau social climbing merupakan gerak perpindahan anggota masyarakat dari suatu kelas sosial yang rendah menuju ke kelas sosial yang lebih tinggi. Contohnya, seorang petugas kebersihan atau OB yang kemudian mengumpulkan uang atau gaji yang didapatkannya, kemudian ia membuka suatu usaha atau suatu bisnis. Dan ternyata bisnis itu mengalami kesuksesan. Dengan demikian, ia telah mengalami gerak sosial meningkat atau social climbing karena ia berhasil mengubah atau meningkatkan kelas sosialnya yang semula berada di kelas sosial bawah atau kelas sosial rendah, berpindah ke kelas sosial yang lebih tinggi. Sebaliknya, gerak sosial menurun atau social sinking merupakan gerak perpindahan anggota masyarakat dari suatu kelas sosial tertentu atau dari satu kelas sosial yang lebih tinggi menuju ke kelas sosial yang lain yang lebih rendah posisinya. Maksudnya di sini seseorang yang memiliki kelas sosial di atas, contohnya seorang anggota DPR ataupun MPR, tetapi melakukan tindakan korupsi. Akhirnya ia telah mengalami gerak sosial menurun karena semula dari posisi atau kedudukannya yang berada di kelas sosial atas, akhirnya mengalami penurunan menuju ke kelas sosial yang lebih rendah. Dalam hal ini, ia mengalami gerak sosial menurun atau social sinking. Selanjutnya, terdapat gerak sosial horizontal, merupakan perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial menuju ke kedudukan sosial lainnya yang sederajat. Maksudnya di sini, kedudukan atau status sosialnya itu tidak berubah, hanya mengalami perpindahan geografis atau tempat. Seperti contoh, seseorang yang bekerja sebagai seorang karyawan yang bekerja di kota A mengalami perpindahan tempat menuju atau berpindah ke kota B. Tetapi status atau kedudukan sosialnya itu tetap, yaitu sebagai karyawan. Jadi dalam hal ini ia hanya mengalami gerak sosial horizontal karena kedudukan sosialnya itu tetap atau sederajat dan tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami perpindahan dari kelas sosial atas menuju ke kelas sosial bawah ataupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat di dalam mobilitas sosial. Yang pertama, kita melihat faktor-faktor pendorong mobilitas sosial, yaitu status sosial, situasi ekonomi, kondisi geografis, faktor struktural, dan juga faktor individual.
Faktor yang pertama yaitu status sosial. Maksudnya status sosial yang dimiliki seseorang, misalnya status sosial yang rendah. Otomatis hal ini memunculkan atau menimbulkan dalam dirinya suatu ketidakpuasan dalam hal posisinya. Maka dengan demikian juga akan menimbulkan dorongan atau motivasi dalam dirinya untuk dapat mengalami proses mobilitas sosial, yaitu berpindah ke status sosial yang lebih tinggi. Otomatis juga dirinya akan berusaha untuk bekerja, mencari penghasilan, dan menggunakan seluruh tenaga dan juga kecekapan keterampilan yang dimilikinya agar dapat mengalami proses mobilitas sosial, yaitu berpindah ke status sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu situasi ekonomi. Dalam hal ini, situasi ekonomi yang dimiliki oleh seseorang yaitu situasi ekonomi yang baik atau yang mapan, di mana ia memiliki banyak uang atau banyak materi, maka ia dapat dengan mudah mengalami proses mobilisasi sosial seperti ia membuka suatu usaha atau suatu bisnis karena ia memiliki banyak uang. Dalam hal ini situasi ekonominya baik. Jadi, faktor situasi ekonomi juga merupakan salah satu faktor penunjang di dalam terjadinya proses mobilitas sosial. Kemudian kondisi geografis. Seperti kita lihat pada gambar slide, ditampilkan daerah perkotaan, di mana kondisi geografis daerah perkotaan lebih banyak membuka lapangan pekerjaan atau semakin lebarnya lapangan pekerjaan yang disajikan kepada semua orang atau semua masyarakat dibandingkan daerah pedesaan ataupun daerah perkampungan. Sehingga kondisi geografis dalam hal ini daerah perkotaan merupakan salah satu faktor penunjang dalam terjadinya proses mobilitas sosial. Kemudian faktor-faktor struktural merupakan faktor-faktor yang menentukan proporsi dan posisi status tinggi relatif yang harus dipenuhi dan mudahnya untuk memperoleh posisi-posisi tersebut. Faktor-faktor struktural ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama struktur pekerjaan atau okupasional. Kita melihat pada tampilan slide, terdapat pekerjaan di bidang industri maupun di bidang pertanian atau perkebunan, di mana mereka yang bekerja di bidang industri cenderung dapat mengalami proses mobilitas sosial dibandingkan mereka yang berada di bidang pertanian. Karena dalam hal ini, faktor industri itu lebih menargetkan pada kelas menengah ke atas, berbeda dengan bidang atau sektor pertanian yang menargetkan posisi atas menengah ke bawah. Artinya, mereka yang bekerja di bidang pertanian itu lebih banyak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor industri. Sehingga dengan demikian hal ini merupakan salah satu faktor pendukung dalam terjadinya proses mobilitas sosial. Yang kedua yaitu faktor kesuburan atau diferensial. Mereka yang berada di kelas menengah ke bawah itu cenderung memiliki keturunan ataupun memiliki anak-anak yang lebih banyak, berbeda dengan mereka yang berada di posisi kelas atas yang pada umumnya hanya memiliki keturunan atau memiliki anak yang lebih sedikit. Dengan demikian, hal ini dapat mempercepat terjadinya mobilitas sosial karena anak ataupun keturunan yang mereka miliki itu hanya sedikit. Jadi hal ini merupakan salah satu faktor yang menunjang terjadinya percepatan mobilitas sosial. Kemudian faktor-faktor individual merupakan faktor-faktor intern yang melekat pada diri individu. Dalam hal ini menyangkut perbedaan-perbedaan kemampuan, skill, kecakapan. Contohnya, seorang yang semula hanya berprofesi sebagai seorang tukang ojek. Ia kemudian memutuskan untuk belajar mengantar mobil dengan mengikuti kursus mengantar mobil. Setelah ia berhasil menguasai kecakapan tersebut, ia telah mahir dalam mengantar mobil, ia kemudian beralih profesi menjadi seorang supir di salah satu perusahaan. Dengan demikian hal ini telah mengubah status atau kedudukan sosialnya yang semula berada di status sosial rendah menjadi status sosial yang lebih tinggi. Contoh lain juga yaitu seseorang yang semula hanya dapat berbahasa lokal atau hanya dapat menguasai satu bahasa. Kemudian ia memutuskan untuk mengikuti kursus berbahasa asing
Dan pada akhirnya ia dapat menguasai lebih dari satu bahasa atau dapat berbicara dalam banyak bahasa. Dalam hal ini, ia telah mengubah posisi atau status kedudukannya dari kelas atau status kedudukan yang rendah, telah berpindah atau meningkat menjadi status atau kedudukan sosial yang lebih tinggi. Sehingga dengan demikian, semua contoh ini termasuk dalam faktor-faktor pendukung terjadinya mobilitas sosial. Sebaliknya, faktor-faktor penghambat di dalam mobilitas sosial yaitu kemiskinan, diskriminasi, dan juga perbedaan jenis kelamin atau perbedaan gender. Faktor yang pertama kita melihat yaitu faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat dalam mobilitas sosial karena mereka yang miskin otomatis tidak akan mendapatkan pendidikan yang baik atau pendidikan yang cukup. Sehingga seseorang yang tidak memiliki pendidikan yang baik, maka sumber daya manusia atau SDM-nya pun menurun atau tidak setinggi mereka yang memiliki pendidikan yang baik. Maka dengan seseorang memiliki sumber daya manusia yang rendah, maka otomatis peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan pun semakin sempit atau semakin kecil karena harus bersaing dengan mereka yang memiliki pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya, faktor diskriminasi. Faktor diskriminasi juga merupakan salah satu faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Karena dengan adanya diskriminasi ras, suku, agama, maupun diskriminasi golongan, hal ini tentunya akan membedakan satu individu dengan individu yang lain, ataupun membedakan suatu kelompok dengan kelompok yang lain. Hal ini tentunya akan menimbulkan konflik. Dengan terjadinya konflik, maka akan menghambat terjadinya proses mobilitas sosial. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor perbedaan gender atau perbedaan jenis kelamin. Seperti contoh, seseorang yang menganggap kedudukan laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan kedudukan perempuan atau sekelompok masyarakat yang menganut paham bahwa kedudukan laki-laki itu lebih dibandingkan kedudukan perempuan sehingga pendidikan itu tidak seharusnya diberikan pada kaum perempuan atau kaum wanita. Maka otomatis mereka yang tidak memiliki pendidikan, tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, tidak akan mengalami perkembangan di dalam dirinya. Dan hal ini akan membuat ia tidak akan mengalami perpindahan status atau kelas sosial ke status sosial yang lebih tinggi atau tidak akan mengalami peningkatan kelas sosial. Maka dengan demikian perbedaan gender ini juga termasuk dalam salah satu faktor penghambat dalam terjadinya proses mobilitas sosial. Bagian keempat yaitu dampak-dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial. Dampak-dampak positif mobilitas sosial. Dampak positif di sini yaitu dapat mendorong individu untuk berusaha memperbaiki kehidupannya, dapat mempercepat perubahan-perubahan sosial masyarakat menjadi lebih maju, dan juga dapat mendorong terjadinya integrasi sosial di dalam masyarakat. Sebaliknya, dampak-dampak negatif dalam mobilitas sosial itu dapat menimbulkan konflik, entah konflik antar individu maupun konflik antar kelompok yang berbeda kelas, berbeda latar belakang suku, ras, etnis, generasi maupun berbeda agama. Selanjutnya, dampak negatif yaitu berkurangnya solidaritas dan ikatan sosial antar kelompok masyarakat. Dan juga dampak negatif selanjutnya dapat menimbulkan gejala-gejala psikologis seperti menimbulkan kecemasan ataupun menimbulkan ketakutan. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa mobilitas sosial atau social mobility merupakan suatu gerakan pindahan individu, keluarga atau kelompok dari suatu lapisan sosial menuju ke lapisan sosial yang lain berupa peningkatan ataupun penurunan status sosial. Mobilitas sosial juga merupakan perpindahan atau gerak sosial yang dilakukan seseorang atau sekelompok masyarakat dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Dengan demikian, mobilitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang akan menempatkannya pada suatu kelas sosial atau stratifikasi sosial yang berbeda dari sebelumnya. Terima kasih, inilah pemaparan dan penjelasan saya tentang materi mobilitas sosial. Semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.